Rata-rata website yang baru selesai dibuat itu belum memiliki banyak fitur, termasuk email notifikasi. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara setup email notifikasi khusus untuk website crowdfunding. Karena untuk website crowdfunding yang menggunakan plugin donasi aja itu ada fitur notifikasi. Di sini ada 3 fitur notifikasi, ada email, Telegram, dan juga WhatsApp. Nah, sekarang kita akan setup email notifikasinya. Jadi Anda bisa masuk ke donasi aja, di menu settings, pilih notifikasi, arahkan ke tab email. Nah, di sini emailnya belum aktif ya. Kita bisa klik aktifkan. Setelah diaktifkan, di sini ada beberapa settingan seperti email 1 dan juga success payment email message, di mana ketika selesai melakukan donasi, maka calon donatur atau donatur akan mendapatkan email ucapan terima kasih. Sementara di email yang atas itu, donatur akan menerima email untuk follow up ya. Jadi pesan pertama yang akan muncul ke email calon donatur secara otomatis, tapi dengan catatan kalau calon donaturnya itu memasukkan email. Supaya tidak bingung, saya coba jelaskan sedikit. Di sini kan ada halaman landing page. Ketika ingin berdonasi, maka ada beberapa form yang harus diisi seperti pilihan nominal, metode pembayaran, nama, dan juga nomor WhatsApp. Nah, di sini ada email. Email ini dibiarkan opsional. Jadi calon donatur itu punya opsi untuk mengisi email ataupun tidak. Jadi kalau misalkan dirasa calon donaturnya ribet gitu memasukkan email atau sudah tua tidak punya email, nggak ngerti tentang email, mereka masukin nama dan juga nomor WhatsApp-nya. Tapi kalau misalkan mereka yang punya email dan memasukkan email di kolom email, maka calon donaturnya akan mendapatkan notifikasi yang nanti akan kita setting. Nah, settingnya di sini email 1. Selain itu, emailnya kita bisa masukkan juga email admin. Jadi email admin ini email yang akan menerima notifikasi kalau misalkan ada calon donatur yang masuk. Di sini untuk email 1 saya contohkan akan dikirim ke email makinberilmu@gmail.com. Ya, ini sebagai tes ya. Di sini ada CC dan juga BCC. Ini bisa diisi juga. Jadi kita bisa mengirimkan ke lebih dari satu email. Di keterangan fitur ini kita bisa nambahkan email sampai 3 pesan emailnya ya. Jadi di sini email 1, kemudian diklik lagi email kedua, ini email ketiga. Jadi ada 3 email notifikasi. Kalau misalkan sudah, kita bisa update email dulu. Di sini kita belum bisa mengirim email. Saya coba di sini kirim email untuk ngetes ya. Di sini dikirim ke makinberilmu@gmail.com. Nah, kita coba kirim emailnya. Di sini keterangannya email was sent. Tapi email itu tidak masuk ke Gmail yang kita masukkan tadi. Ya, kita refresh di sini pasti tidak ada email masuk. Jadi supaya website itu bisa ngirim email, kita harus setting dulu yang namanya SMTP. Bagaimana cara setupnya? Pertama, Anda harus punya akses ke control panel. Di sini saya sudah siapkan control panelnya. Nanti kita akan bikin email account-nya. Nah, sini. Buat akun email. Misalkan emailnya admin@pantibayi.id. Nah, di sini pilih pantibayi.id, usernya admin, kemudian passwordnya bisa diisikan bebas. Kalau misalkan sudah, kita bisa klik create. Setelah dibuat emailnya, kita bisa cek email. Setelah buat biasanya diarahkan ke halaman webmail ya. Di sini ada roundcube, kita klik di sini aja, buka. Setelah buka email biasanya ada pesan masuk, yaitu pesan yang berisi informasi settingan untuk email ya, SMTP-nya. Di sini nih, username dan password. Nah, ini kita bisa gunakan email ini supaya bisa ngirim pesan. Caranya kita install plugin dulu di websitenya, tambahkan saja WP Mail SMTP. Ini tinggal di add new plugin. Anda bisa cari di sini SMTP. Di sini ada beberapa pilihan, tapi saya coba install WP Mail SMTP yang ini ya, yang logonya gambar burung. Kalau misalkan sudah terinstall, tinggal diklik aktivasi. Kemudian kita akan setting emailnya. Ketika pluginnya diaktifasi, ini ada halaman setup wizard. Tapi kita bisa skip saja, tinggal klik go back to dashboard. Kita tinggal melakukan setting email di sini. Di sini ada beberapa settingan ya. Contohnya ini from email, kita isi saja admin@pantibayi.id. Anda juga bisa sesuaikan dengan masing-masing domain. Di sini from name, nama yang akan kita tampilkan ketika ngirim email ke calon donaturnya. Kemudian ada force from name-nya diaktifkan. Di bagian mailer ini kita bisa pilih beberapa opsi sebenarnya, tapi kita akan gunakan yang paling simpel yaitu pakai SMTP bawaan hosting. Tapi kalau misalkan Anda mau menggunakan yang lain seperti Google, Zoho, atau Microsoft, itu silahkan saja. Cuma opsinya berbayar ya. Jadi ketika milih pakai Microsoft ini harus upgrade Pro, jadi langganan. Kita pakai yang gratis saja di sini. Di scroll lagi ke bawah, ini ada settingan tambahan, Other SMTP. Di sini kita masukkan settingan SMTP yang tadi masuk ke email. Untuk SMTP hostnya, ini kita isi dengan outgoing emailnya. Yang ini ya, outgoing server. Tinggal di copy, kemudian masukkan ke sini. Enkripsinya kita bisa ubah jadi SSL ya, dengan SMTP port 465. Di sini ada portnya kan, 465. Ini udah otomatis tadi. Auto TLS-nya diaktifkan. Nah, di sini kita masukkan username yang tadi dibuat, akun email yang dibuat di control panel. Nah, setelah diisikan username dan passwordnya, nanti kita tinggal save
settings. Ketika sudah selesai save settings, kita bisa melakukan tes pengiriman email. Kita bisa langsung tes apakah berhasil atau tidak. Kalau misalkan berhasil, berarti websitenya sudah bisa ngirim email. Kalau misalkan gagal, settingannya bisa dicek ulang, barangkali passwordnya yang salah atau emailnya yang typo gitu. Cara ceknya gimana? Kita tinggal masuk ke sini, wp-mail SMTP. Di sini ada tools. Kemudian kita bisa ngetes email. Di sini saya kirim ke Gmail dulu. Send email. Oke, di sini saya nemu error. Kalau misalkan Anda mengalami hal yang serupa, error seperti ini, tinggal balik lagi saja ke settingannya. Kemudian scroll. Nah, di bagian authentication ini bisa dimatikan dulu. Kemudian save settingsnya. Kemudian balik lagi ke tools. Kita coba lagi. Makin berilmu @gmail.com. Kita tes apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini tesnya udah berhasil ya. Emailnya udah terkirim. Sekarang kita cek saja emailnya. Nah, ini dia. Muncul emailnya ya dari Panti Bayi Indonesia, admin@pantibayi.id. Berarti websitenya sudah bisa mengirim email. Sekarang Anda bisa tes untuk melakukan donasi. Sebagai contoh di sini saya juga coba ngisi ya formnya. Di sini emailnya. Kita coba tes untuk donasi apakah email notifikasinya sudah masuk atau belum. Nah, oke, di sini emailnya sudah masuk ya. Jadi ketika mau donasi, calon donaturnya akan dapat email notifikasi juga. Ini masih testing ya di sini. Anda juga bisa langsung tes ya di bagian email sini. Notifikasi email ini pastikan aktif, kemudian bisa di tes email. Ini pesannya asal dulu saja. Klik send email. Nah, di sini keterangannya email sudah terkirim. Kita tinggal coba buka saja apakah sudah masuk atau belum. Nah, ternyata emailnya sudah masuk. Jadi kita tinggal setting saja copywriting di emailnya. Bagaimana supaya email masuknya itu jauh lebih menarik begitu. Jadi itu cara bagaimana website crowdfunding yang kita miliki bisa mengirim email ke calon donatur secara otomatis. Mungkin sekian saja. Kalau misalkan ada bingung atau pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke admin. Sampai jumpa di episode